betul betul. Mm-mm. Nah, beralih ke tempat wisata di Belanda. Kalau orang Mm-mm. belum pernah ke Belanda, kamu bisa menyarankan mereka harus kemana aja sih tempat wisata yang menarik di sana? Oke, yang paling menarik itu pastinya kan ikonnya Belanda adalah Kincir windmill, angin, iya. kincir angin kan. I would say kalau mau lihat kincir angin yang sangat banyak, kayak kamu pernah bilang kemarin ya ke Sansuskan itu kan di daerah Zandam, Sansuskan itu di mana emang surganya kincir angin. Terus juga tergantung tujuannya apa. Kalau tujuan yang turis banget ya pastinya ke situ Sansuskan. Udah gitu cobain ke restoran tradisionalnya panekuk atau Dutch pancake. Nah, kan kalau di Indonesia mereka tahu pancake itu American style kan, yang Iya, tumpuk-tumpuk gitu kan, pakai maple syrup. Nah, harus betul. cobain traditional Dutch pancake atau panekuk yang ada di restoran yang klasiknya Belanda, yang pokoknya bangunannya tua gitu, itu Iya. enak-enak banget. Jadi pancake-nya Belanda itu kan besar ya, modelnya tuh lebar, sepiring gede gitu, tapi tipis. Nah, itu Iya. isinya tuh macem-macem, diisiin es krim, irisan apel, terus juga biasanya apa namanya, ada juga yang isinya asin kayak ayam atau apa tuh ada. Terus pastinya ke Volendam, karena pengen foto-foto baju kostum itu kan, baju apa tuh yang Dutch Betul. lady gitu, itu di Iya. Volendam. Terus madu rodam pastinya standar sih ya yang kayak gitu. Sama kalau ngeliat bunga itu ke Keukenhof, tulip Bukan. gitu. Mm-mm. Itu sih kalau aku bilang yang awal banget. Nah, ke Amsterdam juga harus banget. Ya tapi di Amsterdam pasti lihatnya yang wild kayak Iya. soal gitu. Tapi masih banyak museum di Amsterdam yang bisa dikunjungin gitu. Oh, Itu oke. banyak. Mm-mm. Tergantung interestnya orang yang emang tujuannya apa. Karena kalau aku lihat banyak banget anak-anak Indonesia itu interestnya beda-beda pas datang ke Belanda. Oh kak, aku udah research kemarin di museum ini isinya bagus, aku mau ke sini gitu. Mereka udah research sendiri-sendiri gitu. Udah modern Betul. lah ya anak zaman sekarang, udah tanpa tanya, aku rasa udah Google sendiri gitu. Benar-benar. Jadi soalnya ada tuh yang datang ponakannya teman aku, terus aku tuh udah yang kamu mau kemana hari ini? Ah aku udah tahu, aku mau ke museum A B C D, dia udah tahu gitu. Iya, Udah Google Udah sendiri. googling sendiri gitu ya Dia sebelumnya. sendiri ya. Benar. Paling kalau makanan di Belanda itu yang enak yang manis-manis ya. Kalau yang makanan spesial yang agak savory gitu nggak terlalu enak. Tapi kalau yang sweet manis tuh enak-enak di sini. Semuanya tuh enak Oke. kayak ya tadi pancake, terus ada caramel waffle kalau kamu tahu yang isinya karamel basah gitu, terus kue-kue coklat-coklat gitu sih the best di sini. Enak Wow. gitu. Jadi lapar ya. Ini enak apa pokoknya kue-kue yang manis-manis sweet bonbon segitu itu di sini the best. Tapi kalau kalau untuk specialty yang menu gitu sih kurang ya. Makanya mereka suka makanan internasional di sini. Di Belanda ini kebanyakan zaman sekarang tuh seleranya restorannya lebih internasional ya. Udah sushi, Chinese, Indonesia, ya restoran Italia. Justru makanan mereka yang asli tuh kurang diminati gitu. Oke. Untuk Nggak begitu. makanan memang tradisionalnya apa? Makanan ciri khas mereka Uh, biasanya. Iya biasa sih yang kayak kentang puree itu sama bola-bola dagingnya kayak yang di IKEA Swedish meatball gitu-gitulah. Yang Ah, bola-bola daging kentangnya kentang dihalusin puree gitu. Terus udah gitu um, sosis yang gede terus sama kentang lagi gitu. Jadi begitu aja makanannya sih paling ikan ikan putih gitu kali ya. wow, oke. Uh-uh. That's Mm-mm. nice. Tapi Nah, mengenai transportasi, moda transportasi di Belanda sendiri gitu, mm-mm. Mm-mm. apakah cukup efisien atau memang sangat praktis buat digunakan oleh semua orang atau memang agak rumit? Seperti apa sih? Sangat super duper simple karena transportasi nomor satu di Belanda adalah menggunakan sepeda Oke, ya. iya iya benar. Iya. Kenapa Uh-uh. ya mereka suka sepeda? Karena selain ekonomis, sehat dan memang sepeda dianggap sangat cepat aja buat mereka. Terus udah gitu kan ada jalur khusus kan untuk sepeda. Betul. Di sini nggak ada orang yang nggak punya sepeda. Mau itu aku sebagai foreigner atau orang asli itu sepeda nomor satu. Mobil itu nomor dua ya gitu. Jadi di sini tuh udah biasa kerja walaupun kamu kerjanya juga eksklusif pakai suit atau apa itu naik sepeda itu udah biasa. Terus anak ibu apa
suami-suami atau istri itu punya sepeda yang ada baknya gede untuk bawa anak-anak ke daycare atau ke sekolah gitu. Jadi transportasi terpenting adalah sepeda di sini. Jadi sampai setiap kalau kamu udah pergi ke downtown itu di Belanda itu banyak banget gedung yang khusus parkiran untuk sepeda yang aman. Karena di sini pencurian sepeda juga banyak gitu kan. Jadi harus punya gembok yang bagus segala dan itulah favoritnya mereka. Kalau aku sebagai orang Indonesia, aku suka naik sepeda gitu. Aku juga tiap hari naik sepeda, tapi aku nggak segitunya jarak jauh aku pantengin naik sepeda. No, aku naik bus aja. Ya, kalau orang di sini mau hujan, badai kayak apa, mereka tetap naik sepeda. Gitu. Karena itu favorit aja. Dan mereka tuh it's very handy ya. Jadi naik sepeda, tangannya yang kanan bawa kardus besar, sambil telepon atau apa, mereka bisa naik sepeda. Gila, expert banget ya ampun. Iya, saking dari kecilnya mereka udah harus banget naik sepeda. Jadi aku aja harus selalu hati-hati ya. Aku sering ngerem atau apa. Tapi kalau orang sini tuh, dia bisa nyusul, bisa di keadaan yang sempit banyak orang tuh bisa enak gitu. Kalau aku nggak, aku hati-hati banget. Karena ya aku kan baru naik sepeda di sini kan baru dari 2013 ya, nggak dari kecil jadinya aku masih hati-hati gitu. Wow. Jadi intinya sepeda. Gitu. Intinya sepeda. Nah, kamu kan tinggal di kota Utrecht, dari pusat kota Amsterdam itu berapa jam atau seperti apa sih Utrecht dibandingkan kota-kota yang lain di Belanda? Iya, jadi Utrecht itu kota yang sangat dekat sama Amsterdam. Jadi kalau naik kereta api atau nyetir mobil itu cuma ditempuh 25 menit. Jadi memang deketan. Terus Utrecht itu lumayan kota yang besar dan ramai dan sibuk karena kota pelajar. Ya, di sini banyak banget sekolah-sekolah tinggi, college atau university di Utrecht dan nowadays tuh udah lumayan international karena banyak banget international students di sini. Jadi Utrecht itu tidak jauh seperti Amsterdam, tapi sedikit lebih mininya kali ya, lebih kecil sedikit gitu. Terus aku sih suka di sini yang kamu butuhin kayak artnya ada, museum ada, terus toko-toko etnik, toko-toko unik, vintage, butik gitu itu juga banyak toko musik segala. Di Utrecht terkenal banget itu toko-toko vintage. Jadi baju-baju vintage, terus vintage barang-barang bekas yang lain, entah itu furniture atau apa, di Utrecht tuh terkenal banget sama hal seperti itu. Tapi other than that, itu nowadays sudah rada ke Amerika-Amerikaan, dan itu baru ya, baru mulai ada banyak restoran tuh Amerika banget, kayak TGI's Fridays, terus Baskin Robbins, es krim yang which is kita tuh udah punya dari dulu di Jakarta, dari tahun kapan itu, sekarang baru mulai ada, jadi udah pengen di mix ya, karena tadinya sih mereka pengen menguatkan tradisi lokalnya Utrecht gitu. Jadi kalau perbedaan sama kota lain yang jelas tetap masuk kategori kota yang sibuk, rame dan aktif gitu. Kalau kota-kota lain yang kota pelajar ada juga kan yang lebih sepi gitu, lebih kalem, relax. Nah, kalau di sini nggak relax sih kayaknya, rame aja. Jadi big city terus rame gitu. Oke, nice. Nah. Wow, cukup detail sekali penjelasanmu. Jadi pokoknya makin tahu mengenai Belanda. Aku hari ini pokoknya free, mau ngomong berapa jam juga terserah. Jadi gaya. Cuman kan IG kan cuma 1 jam biasanya disambung lagi kan. Bisa 3 jam. Iya. Oh baru ya, aku udah lama nggak live Mutiara, jadinya aku nggak tahu. Karena setahu aku 3 bulan yang lalu itu kalau udah 1 jam dia mati. Enggak sih. Terus aku pengen tahu nih biaya hidup di sana tuh kayak gimana sih? Apakah negara Belanda itu termasuk mahal untuk biaya hidup gitu ya? Boleh di-share mungkin harga-harga bahan pokok segala macam. Mungkin kamu sendiri bisa memanage untuk biaya hidup di sana atau enggak? Jadi memang tinggal di Belanda itu biaya hidupnya lumayan memang mahal dibanding sama Australia. Aku nggak tahu ya, cuman apa beda tipis. Cuman di sini lumayan mahal karena pajaknya juga tinggi.
Jadi semakin kita kerjanya gajinya semakin tinggi, jangan salah taxnya juga semakin tinggi gitu. Iya benar. Tapi kalau kamu udah megang uang euro di sini sih juga sebetulnya udah nggak terlalu mikirin itu karena toh kamu udah hidup sehari-harinya gitu. Betul. Yang salah itu kadang-kadang ada beberapa orang Indonesia atau student nih yang bukan student adalah yang baru pindah gitu, ada sampai 6 bulan tuh masih selalu menrupiahkan harga gitu. Capek dong ya, Bu. Jadi kayak misalnya aku mau belanja ke toko Asia, beli kemiri, beli daun salam, pokoknya yang gitu-gitu. Mahal banget ya, 2 euro. Wah, segini aja 40.000. Jadi capek sendiri kan? Capek, gitu. bener. Capek sendiri. Kalau pertama datang mengeluh itu is okay. Tapi kalau udah lebih dari 3 bulan selalu mengerupiah-rupiahkan, berarti kamu tidak siap untuk hidup di sini gitu kan? Iya, betul. Karena memang hidup di sini mahal. Jadi kalau tinggalnya sendiri nih, tinggalnya sendiri, kita jangan mikirin tinggal sama partner. Kalau tinggal sendiri, minimalnya tuh kita mesti punya gaji itu 1.500 euro kali ya gitu. Dari 1.500 euro itu per bulan itu tuh taruhlah 400 euro sekian tuh mungkin sewa kamar. Tapi itu cuma sendiri yang sharing sama orang. Kalau mau tinggal sendiri punya studio kecil itu mungkin 500 euro gitu ya. Jadi 1.500 euro itu 500-nya hilang nih buat tempat tinggal sendiri. Terus 1.000-nya itu kamu mesti keluarin untuk sebulannya itu kamu harus wajib ada bayaran asuransi kesehatan tuh 150 euro gitu. Terus bayar tagihan yang lain, listrik apa segala, taruhlah mungkin 60 euro segala macem. Jadi terus ada grocery, terus entah kamu mau bayar tagihan handphone, entah kamu mau pergi ke gym atau apa. Nah, jadi kalau tinggal sendiri itu minimal tuh 1.500 euro tuh mesti punya gitu. Dikali 17.000 ya? 17.000. 17.000, oke. Terus? Jadi 1.000 itu adalah minimalnya. Itu kalau tinggal sendiri ya, kalau tanpa pasangan gitu. Tapi berarti kamu pun juga harus kerja 40 jam gitu. Nah kalau sama pasangan kita lebih gampang lah ya, karena kan ada suami, dia yang bayarin gitu. Kalau jadi kalau bukannya aku nggak mau jelasin kalau soal itu mah ya udahlah udah gampang gitu. Ada laki. Tapi kan kalau kayak kamu barusan nanya itu yang realistik kalau tinggalnya sendiri gitu. Minimal 1.500 tuh cukup hidup sendiri, tapi juga cari studio atau kamar tuh yang kecil sama ya harganya 400 per bulan atau 500. 1.000-nya yang lain, nah itu kamu mesti atur sendiri entah itu bayar listrik atau bayar tagihan apa segala macem gitu. Ya, tergantung kita bisa memanage duit seperti apa ya. Soalnya ya mau dimanapun juga kita tinggal pendapatan yang kita punya. Kalau misalnya lifestyle kita selalu boros gitu, pastinya juga bakal. Nah di sini tuh ya walaupun terkenal negara mahal, tapi pilihan-pilihan yang murahnya tuh juga banyak, Mutiara. Jadi kayak malah kadang beberapa harga tuh kalau kita bandingin perasaan Indonesia nggak semurah ini deh. Suka ada yang kayak gitu juga. Jadi di sini tuh banyak pilihan kan. Kalau kayak di Jakarta sekarang semuanya menurut aku mahal. Karena setiap aku liburan itu aku kalau kayak makan di kafe apa, aku mikir harganya kayak udah sama kayak Belanda deh. Kayak misalnya aku makan spaghetti atau pasta apa gitu, aku masuk mall gitu. Satu piring pasta apalah yang judulnya salmon apa itu tuh yang udah 97.000. Itu menurut aku tuh udah hampir sama harga standar di Belanda. Jadi aku mikirnya wow. Terus aku tanya sama adik aku, ini yang makan banyak? Aku bilang, kata adik aku, ada, tahu sendiri lah Indo, anak SMA pulang sekolah juga beli kok, katanya gitu. Ya nggak tahu lah ya gitu, karena kalau budaya ngopi-ngopi anak SMA Royal kan bukan budayanya anak-anak Belanda kan. Mereka tuh anak SMA pulang sekolah tuh pulang belajar atau mereka kerja kan, cari uang buat mereka sendiri. Sedangkan kalau di Jakarta aku lihat wow, very spoiled. Aku sering banget kalau aku lagi liburan aku ke mall, aku lihat anak-anak Jakarta yang pasti pakai seragam SMA, mereka tuh udah makan ngopi di harga yang what? Tapi kan itu bukan uangnya mereka gitu maksudnya. Betul. Jadi beda gitu. Jadi di sini tuh banyak pilihan sebenarnya. Di sini ada supermarket yang harganya juga murah banget ya. Misalnya kayak tadi aku bilang ya, untuk hidup sendiri nih
kayak punya uang 500-nya udah buat bayar apartemen, 1.000-nya buat uang keperluan. Kita datang ke supermarket itu yang beli jus ukuran 1 liter tuh yang cuma 90 sen gitu. Terus roti tawar 80 sen. Terus telur 90 sen. Jadi nggak semua supermarket di situ harganya tuh yang kayak 2 euro, 3 euro ke atas. Enggak, jadi banyak pilihan di sini. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya untuk berhemat malah gampang aku bilang di sini. Benar. Menurut Benar aku sih, ya. aku setuju, iya. Aku Iya. itu setuju banget. Jadi Iya kalau kan? boleh aku tambahkan ya, justru tambah kita yang lah. tinggal di luar negeri itu tuh lebih apa ya, bukan down to earth, jadi lebih mengenal arti hidup, nggak terlalu konsumtif, nggak boros gitu. Meskipun kita tinggal di negara yang mahal, tetapi kita jadi kayak mau membeli tuh, ini penting nggak ya buat kita? Iya. Jadi benar-benar iya seperti yang kamu bilang, setuju. Aku malah lebih bisa mengatur keuangan selama aku tinggal di Belanda Iya, daripada benar, waktu di Indonesia. Aku ngerasa waktu gini, sebentar nih, aku ada temen follower aku nanya, namanya Indra Pranata. Hai, dia tanya, kalau room yang share dengan 3 orang itu ada Mbak? Ada, banyak. Palingan seorangnya itu kamu keluar 300 euro, itu kamu udah bareng sama teman-teman yang lain. Udah termasuk internet, dapur bareng, tapi kamar mandinya itu share. Jadi, ya, begitu ya Indra. Oke. Ya, bener kan? Waktu aku pulang ke Indonesia setahun itu aku lumayan balik lagi ke kerja lagi. Aku kerja kantoran waktu itu di sekolah internasional, namanya Singapore International School di Lebak Bulus. Aku kan tinggal di Jakarta Selatan. Aku terima gaji, kayaknya gaji aku kayak ngocor kayak air gitu per bulannya buat beli bensin. Betul. Beli bensin, terus udah gitu juga aku harus beli karena di situ pulang ke nyokap bokap, ya belanjain lah ya grocery mereka gitu kan. Oh, Mutiara, aku boleh pindah dulu nggak ya? Bentar ya. Iya. Aku pindah, tunggu. Aku tutup jendela dulu, bentar. Soalnya si suami aku lagi work from home, jadi dia butuh butuh. Oke, sebentar. Aku pindah ke kamar tamu yang ada kucing aku. Tunggu. Oke, aku udah pindah ya. Oke. Bentar dulu tutup jendela. Ya. Soalnya dia harus conference call. Jadi takutnya keganggu. Iya, jadi intinya kayak begitulah ya. Aku waktu di Jakarta justru uangku tambah habis. Aku nggak bisa nabung. Iya. Terus habis tuh untuk keperluan yang kecil-kecil gitu, kayak bensin, beli bensin, terus udah gitu. Makan siang dari kantor bolak-balik. Nah, di Belanda ini malah kayak bisa bikin budget gitu. Betul. Lebih irit ya. Lebih irit. Betul. Karena ya tergantung ya kan, di Belanda ini ada juga teman-teman aku yang memang sudah punya anak. Nah, kalau aku memang sama suami aku, ini kita biar sekalian aja ya, kita memang pasangan yang memutuskan tidak punya anak gitu. Betul. Karena waktu itu pernah pengen punya anak, tapi usianya lagi usia bimbang pas umur 35 kemarin, ya nggak ya. Akhirnya aku keburu 40, aku pikir kita udah biasa berdua, jadi kayaknya nggak mungkin yang ngagetin tiba-tiba punya anak terus aku umurnya udah 40, udah biasa berdua, nanti ada sesuatu yang berubah pasti kan gitu, jadinya gimana ya gitu. Nah, karena kami pasangan yang nggak punya anak, akhirnya kita berdua itu juga bekerja gitu. Karena temanku yang punya anak sih kerja, cuman biasanya nggak banyak ya, paling kayak part time cuma 2 hari per week gitu. Nah, kalau aku karena aku memutuskan untuk berdua aja gitu, jadi aku pengen punya kegiatan yang produktif. Ya udah, aku kayak bikin YouTube, terus kerja sampingan deh gitu. Biasanya aku sekarang lagi masih sekolah bahasa Belanda lanjutan, udah mau selesai sih. Terus ya udah, abis itu let's see lah, tapi aku ingin menjadikan kepribadian aku yang walau aku tidak ada anak tuh aktif juga gitu. Betul. Gara-gara kelamaan berdua, akhirnya kayak kelamaan memutuskan gitu. Akhirnya ya udahlah, yang enak, kata mamaku, ya udahlah yang enak aja buat kalian berdua gitu. Apalagi kita udah tinggal di luar negeri, udah jauh dari orang yang kepo-kepo ya. Kadang kan kita rungsing dengan pertanyaan-pertanyaan kan. Rungsing banget, karena ya gimana ya, maksudnya ngerti sih, karena kan budaya Indonesia kan memang budaya yang harus banget lah ya punya anak untuk selain simbol. Tapi ya Mutiara, selama aku tinggal di Belanda, itu tuh tidak semudah itu.
Di sini betul. apa-apa kan kalau jadi ibu itu ribet banget. Iya, Sendirian segala. Aku ngelihat struggle-nya temen aku. Kadang-kadang aku, bisa nggak sih gue kayak gitu kan? iya, Ya kalau di Indonesia kita mau ngopi sama temen, nyokap kita ya standby, sini mamah jagain, iya, sini bibi betul, bibi jagain, aa teteh jagain anak. Di sini betul. kan nggak ada. Di sini ya saking budayanya sangat direct. Mertuanya teman aku pernah bilang sama teman aku, kalau kamu punya anak yang kedua, jangan harap aku jagain ya, aku sibuk. Mertua tuh udah bisa Iya, ngomong kayak gitu di betul. sini. Iya, benar, iya. Bule, makanya Bule mertua mana bule mau, iya. kan di sini bukan budaya yang ngurus-ngurus anak gitu. Iya, iya, Terus aku betul. kemarin mikir panjang, aku diskusi sama mama papa, mah mungkin memang sudah takdirku hidup di negara ini juga ternyata pikiran aku harus berubah nih aku bilang. Hmm, hmm. Dan ternyata dipikir-pikir, aduh selain umurku udah 40, kayaknya punya anak is not that simple as in Indo gitu loh. Hmm, Terus udah gitu hmm. lagi salju kenceng apa temen aku suaminya kerja, dia ya harus dorong-dorong troli naik bus karena Iya, ada appointment harus iya, anaknya kontrol apa. Aku pikir iya. oh my god aku nggak tahu deh bisa apa enggak. Jadi memang, Kayaknya iya, jadi memang yang orang-orang Indonesia mungkin mm-mm. ada yang berpikiran kita menikah sama bule itu tuh bisa langsung mendadak jadi ratu gitu ya. No, Jadi no, princess yang no. semuanya serba insan itu tuh sama sekali totot. Nah, Kalau nggak kalian, ada. iya, jadi kalau misalnya kita boleh share juga justru Oh, banyak kalau topik. iya, kenapa? Banyak banget topik. Banyak banget topik karena banyak banget di sini perempuan Indonesia tuh yang masih pengen jadi sultan. Iya, iya sih. Memang memang ada yang Uh-uh. seperti itu kan Mm-mm, dan mm-mm, mm-mm. berpikirnya seperti itu dan padahal ya memang kalau hidupnya udah enak di Indonesia, kalau Mm-mm. bertukar hidup di luar negeri itu semua serba sendiri, nggak bisa. Agak susah. Uh-uh. Iya, nggak bisa yang serba. Oh yaudah, gue pengen meng-hire asisten rumah tangga atau babysitter itu udah mahal Mm-mm. banget gitu ya. Mahal banget karena kan aku kan juga suka jadi suka jadi nanny kadang-kadang kan. Iya, Jadi kadang-kadang tuh ada klien aku yang, Mandy kamu besok free nggak, ada tetangga nih mau pergi, bisa iya, jagain nggak anaknya dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Gaji betul. aku kan per jam, per Iya, hour. iya, Ya, per jam kayak di betul. Australia aja sama. Hmm. Jadi kan betapa tingginya si klien aku itu pas harus spend uang untuk Iya, bayar aku. Nah iya, terus betul. aku mau pergi sama suamiku, aku nyewa itu nanny, gila kali gitu bayarnya. Karena kan per hour gitu. Jadi Iya, daycare juga, oh my god mahal iya, banget di sini ya. Jadi di iya. sini gini, daycare itu tergantung gaji pasangan. Kalau gaji pasangan atau salah Hmm. satunya lebih besar, daycare-nya juga mahal. Ya, Oke. jadi di sini tuh bayar daycare aja, temen aku ada yang per bulan ya itu 800 euro Hmm. per bulan. 800 kali 17.000 ya, Iya, berapa tuh? dan and that's not including makanan. Betul. Makanan tuh bawa sendiri. Jadi itu kamu tuh cuman bayar untuk jasa yang jagain kamu aja di daycare itu Iya, gitu. iya, 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 Setinggi itu. Jadi aku iya. pikir, aduh nggak mau ambil ribet lah. Mungkin memang ya Mm-mm. udah kita berdua aja, it's fine. And then Iya. tapi bukan berarti aku nggak suka anak kecil, enggak. Cuman Karena aku itu kan hanya keputusan pribadi kan. Kita mm-mm, juga harus mm-mm, apa namanya respect lah ya. Gitu. mm-mm, mm-mm. Jadi aku pikir ya udahlah menikmati aja yang Betul. sesimpel ini gitu. Iya sih. Nah, itu sih yang memang Mm-mm, kita harus share ke orang-orang di mm-mm, mm-mm, Indonesia. Karena kan ya seperti yang bilang, banyak sekali orang-orang Indonesia tuh yang excited banget pengen punya suami mm-mm, bule, bule, mm-mm, bule. Ya, mm-mm. memang benar bagus untuk Benar. memperbaiki keturunan gitu kan. Mm-mm, Kalau betul, bulenya, betul. ya kalau bulenya mungkin bisa tinggal di Indonesia atau kita memang Mm-mm. ready, siap Uh-uh. mandiri tinggal di luar negeri, Iya. ya sok-sok aja, silahkan aja Iya. gitu kan. Ya kita nggak bisa sih ya kalau udah memutuskan untuk going abroad itu memang kita harus banting setir. Kita Betul. nggak bisa menggunakan budaya kita tuh dibawa-bawa ke sini. Aduh nggak deh, nggak ada, Enggak. nggak ada. No, no, No. no, no, big no, no. Apalagi ini Eropa orangnya tuh yang bener-bener yang straight to the point itu Iya. habis-habisan gitu. Jadi nah ya itu kayak aku lupa tadi kamu nanya culture shock. Ini soal pekerjaan ya. Oke. Jangan harap punya kolega atau rekan kerja yang umurnya jauh muda di bawah kamu dia hormat dan sopan sama kamu. Oke. Nggak akan
jadi apa ya, nggak akan nggak manggil kamu tuh kayak kak atau Iya, nggak akan. hormat, itu nggak akan. Enggak. Tapi ada enaknya apa? Bos kamu yang lebih tua daripada kamu itu nggak akan minta dipanggil bapak atau mister. Iya, iya. Kenapa? Dia akan mikir kita tuh sama-sama teman kerja. Jadi nggak ada bos-bosan level. Betul. No. Iya. Jadi enaknya di situ. Cuman nggak enaknya kalau kita dari Indonesia kita mikir, kok dia gak sopan sih, gue kan lebih tua daripada dia. Oh, nggak laku di sini, nggak ada. Enggak. Nggak ada. Setuju sih, setuju. Ya, cuman enaknya yang tua, kayak dosen tua, apa panggilannya juga nama dan misalnya kayak kita ngomong, iya kamu kan bos aku, pasti dia jawab kita tuh teman kerja gitu. Iya. Bukan kamu bawaan aku atasan. No, gak ada di sini. Iya. Gak ada. Betul. Gitu. Iya sih. Hai jadi AA. Si AA siapa? ini ada AA aku di Bandung, namanya Ari TB. Dia juga AA ini ada sama orang Bandung. Kumaha AA ini Sunda Squad A, yang ini nenengnya di Australia. Iya, dulu aku kuliahnya juga di Bandung di ini si AA ini rumahnya di Arca Manik. Oh, aku di Setrasari, Karangsetra. Itu ada saudara aku di situ. Aku ada tante aku tinggal di situ di Setrasari. Tante aku tapi udah di situ cuman. Ya Allah, kangen ya sama Bandung, sumpah. Aku kan tiap tahun ke Bandung, cuman tahun ini aja kan nggak ke Indonesia karena memang ditutup kan bordernya. Biasanya juga kita mah tiap tahun ke Indo tuh pasti ke Bandung. Iya pasti, aku juga ketemu sama si AA Ari TB ini. Kapan-kapan barengan aja yuk. Ayo ketemuan resep gitu ya. Kita rencanakan. Ntar kita jalan-jalan biasanya gitu ke Bandung. Makan seblak segala udah kayak. Aduh ya Allah, tah eta. Pokoknya setiap pulang dari Indo tuh naik 5 kilo. Naik bener. Gak dikontrol soalnya makan. Iya, soalnya pengen gitu. Surabi lah, pengen makanan ini gitu loh. Udah pokoknya surganya makanan aja, bener. Aduh kangen banget. Aduh, di Belanda itu UMR-nya berapa ya kalau boleh tahu? UMR itu di sini ada neto, ada bruto. Jadi minimum wage di sini gimana ya ngomongnya ya, tergantung kerjaannya sih ya. Coba standarnya kalau misalnya kerja per jam itu berapa gitu? Oh, per jamnya aja yang gampang ya. Tergantung umur. Tergantung umur. Jadi semakin tua per jamnya semakin mahal. Oh, oke. Iya. Terus. Jadi kayak misalnya kalau berawal umur 30 tahun ke atas itu kerja per jamnya. Jadi gini, aku nggak bisa cerita UMR gimana nya, cuman tergantung levelnya. Misalnya kamu umur 30 tahun, kamu masuk kantor, berarti kan kamu educational background-nya tinggi. Itu kamu per jamnya itu bisa dikasih 23 euro. Per jamnya. Kalau misalnya kerja kayak aku yang physically tidak memerlukan yang education background yang gimana, kayak cleaning lady apa, aku umur udah 40, per jamnya aku dikasih 16 euro. Gitu. Iya gitu. Jadi kalau tergantung jamnya juga ya, kalau kerja full time terus kamu kerjanya di kantor, itu kamu per bulannya untuk neto itu bersih, udah dipotong pajak segala, kamu bisa dapat 3.000 sampai 4.000 euro. Ya gitu. Itu untuk full time 40 jam. Tapi kan nggak semuanya orang full time gitu kan gitu. Jadi generalnya aja lah, pokoknya kalau kerja full time, terus udah gitu orang kantoran, kamu bisa 3.000 sampai 4.000 ke atas tuh bisa gitu. Tapi kerja housekeeping gini kalau full time pun juga gede ya, dapetnya 1.700-an. Cuma aku kerjanya nggak sampai 2.000 lah, tapi aku kerja kan nggak full time, aku cuma sampai 15 jam gitu. Iya. Jadi gitulah. Memang soal untuk ukuran uang sih memang di sini nggak usah takut. Kalau kamu kerja apapun itu, uangnya tuh ada gitu. Dan nggak susah cari kerja di sini kalau soal waitress, food beverage, kerja di toko, butik baju itu mah. Aduh, ngelamar sekali besok juga dipanggil kok. Oke, jadi cukup gampang lah ya, asalkan mereka pasti bahasa Belanda kan pasti. Iya. Tergantung, kalau di Utrecht sama Amsterdam sekarang kalau nggak bisa bahasa Belanda juga nggak apa-apa. Kayak teman-teman aku ada kerja di Zara atau Mango itu juga ngomongin bahasa Inggris semuanya gitu. Tapi kan ada beberapa kota yang sangat
tradisional Belanda yang kayak lu tuh harus benar-benar bisa bahasa Belanda gitu. Ngomong-ngomong bahasa Belanda, berapa lama sih harus maksudnya bisa lancar bahasa Belanda, dan apa kesulitan dirimu untuk bisa lancar bahasa Belanda?